Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya semuanya? Oh, ada yang masih gabung. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Nah, ini 4 kelas ya, berarti banyak nih. Karena emang jam ibu hari ini 4 kelas gitu. Ibu minta keaktifannya ya. Jadi biar ibu tahu kalian paham atau enggak. Terus kan enak, ibu nggak berasa ngomong sama tembok. Kalau kalian ngomong, nanya, kan enak daripada ibu ngomong sendiri gitu kan terkesannya. Nah, ibu lebih suka kalau ada yang nyaut gitu. Bisa ya, tolong keaktifannya bisa ya semuanya ya. Siapapun boleh bertanya gitu, siapapun. Jangan takut salah, karena kita kan sama-sama belajar. Ini 10 Mia 1 tadi yang ibu minta tolong. Siapa tadi ya? Yang minta tolong share di grup? Saya, Bu. Nisa ya? Iya, Bu. Nah, nanti Nisa tolong ibu di data teman-temannya yang ikut join Google Meet siapa aja. 10 Mia 2, Aulia ya. Ibu sambil buka chat WA nih. Aulia juga sama, tolong didata teman-temannya yang Google Meet ya. Mapel ibu siapa aja. Kemudian Putri, ada Putri? Ada, Bu. Nah, Putri tolong ibu ya. Sama data teman-temannya yang ikut Google Meet siapa Iya, aja. Bu. Dan Kamilia sama ya. Ibu minta Iya, tolong. Oke. Nanti didata aja sampai akhir gitu. Jadi sampai ibu tutup pembelajaran di data gitu. Pokoknya kalau sekarang ada yang masih masuk-masuk gitu. Oh ya, ini kan ibu nanti share screen. Kemarin ibu udah Google Meet juga sama kelas 10 Mia 3 dan 10 IS 3. Nah, pas ibu lagi ngejelasin itu kan share screen itu ada yang minta join udah telat gitu ya. Jadinya ibu agak keganggu. Nah, misalkan nanti temennya ada yang join ketika ibu lagi ngejelasin, ya maaf nggak ibu ACC karena itu mengganggu banget sih gitu. Ya, dari ibu mohon maaf juga ada keterlambatan karena tadi ada gangguan sinyal juga gitu. Oke, silakan dibuka buku paketnya sambil ibu mau share screen. Semuanya punya buku paket ya? 10 Mi 1, 10 Mi 2. Punya, Bu. Punya, Bu. Punya, Bu. 10 1, 10 3. Ada buku paket Bilgi? Ada, Bu. Ada, Bu. Sambil ibu. Oke. Ini kita sama-sama belajar, jadi jangan takut salah. Ya. Terus nggak usah ada minder-minder sama temennya. Oke. Ibu share screen kelihatan nggak ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke. Kelihatan. Kelihatan, Bu. Oke. Dibuka buku paketnya. Ini sambil ibu tampilin PPT ya, screen PPT. Sambil kalian siapin buku paket gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas bab Kingdom Animalia. Dimana kita kemarin kan sudah ada di bab Plante, kita maju di bab Kingdom Animalia ya. Dan ibu juga mohon maaf, waktu pembelajaran kemarin ibu udah bikin video tapi kehapus, jadi ibu bikin video lagi tentang Plante. Padahal ibu mau Google Meet mau ngejelasin langsung tapi kepotong sama libur US kelas 12. Tuh kan ada yang ikut rapat, ada yang minta. Nah, ini masih ibu ini lah. Bentar.
ya. Karena kepotong libur US dan awal puasa. Nah, jadi Ibu mutusin udah bikin video pembelajaran aja dan yang ke Animalia aja yang Google Meet gitu. Oke. Kita bahas Kingdom Animalia atau dunia hewan. Ya, Kingdom itu artinya kerajaan, dunia, Animalia itu artinya hewan atau binatang gitu ya. Nah, sebentar. Ibu mau tanya nih. Siapa ya? Rizal. Tadi Ibu ngeliatnya tadi ada Rizal, ada Putri, ada siapa? Ibu nggak kalau Ibu nggak sebut semuanya, mohon maaf ya. Tadi yang saya Ibu lihat aja karena Ibu karena Ibu kan screen, jadi nggak kelihatan gitu yang hadir siapa-siapa aja gitu. Tadi sebelum nge-screen kan kelihatan tuh yang tadi hadir, tapi belum Ibu nggak lihat semuanya. Jadi kalau nggak Ibu panggil namanya, ya mohon maaf gitu ya. Oke, Rizal. Ya, Bu. Ya, Rizal, yang kamu tahu hewan itu apa aja? Sebutin. Kamu tahu hewan itu apa sih pada Hewan. umum? Contoh hewan. Kucing, Mm-mm. anjing, Terus? apa ya? Babi, Terus? ikan, Ikan. cupang. Ikan, cupang, sama aja. Oh, sama. Ya kan sama-sama ikan. Kambing, Nah itu sapi. coba yang hewan yang di tanah, di air, Di air apa di tanah, Bu? air laut ya semuanya. Oh, di air. Mm-mm. Paus. Di air laut coba. Terus, Ya tadi yang disebutin besar-besar semua. oh, Yang kecilnya coba. yang kecil. Apa? Itu apa, Bu? Plankton. Plankton itu ikan bukan, Bu? Plankton. Iya. Ikan kecil kan, Bu? Dia bukan ikan, dia jatuhnya sebenarnya masuknya ke porifera. Oh, Makhluk hidup mirip hewan. Zooplankton, ada juga fitoplankton. oh iya. Ya, oke. Thank you Rizal. Ya, Ya. tadi sudah mendengarkan ada suaranya agak berisik, maaf ya, di sini banyak guru-guru. Isik Ibu menyendiri di kelas. Hai, kenapa? Bentar. Udah pulang duluan soalnya. Masih deh. Besok aja deh paling. Dinya ngapain? Masih ya, ya. Maaf. Ada murid Ibu tadi. Oke, lanjut. Oke, tadi yang disebutnya Rizal itu rata-rata yang kamu tahu kebanyakan tuh tadi yang ada mamalia. Ya, ada juga ikan tuh Pisces, ya. Nah, yang Ibu tampilkan di sini nggak disebutin sama Rizal, ada laba-laba tuh, ada kalajengking, bintang laut, ya, ada porifera, ada chiton. Nah, itu juga sebenarnya itu adalah hewan tubuhnya, ya, simetri tubuhnya dan cara reproduksinya. Nah, Ibu mau tanya ciri-ciri hewan. Di sini ada ciri-ciri hewan. Putri, 10-1. Iya, Bu. Ya, ciri-ciri hewan apa aja, Putri? Ciri-ciri hewan apa aja sih? Bertelur, beranak. Ciri-ciri hewan bertelur? Ciri-ciri itu lebih ke cara reproduksi. Ciri-ciri hewan animalia ada di halaman 180 ya. Ini Ibu saya screen kelihatan kan ya? Putri? Kelihatan kan? Nah, ciri-ciri makhluk hidup animalia maksudnya.
kan kemarin ciri-ciri tumbuhan. Ciri-ciri tumbuhan itu apa? Multiseluler, eukariotik. Multiseluler artinya kan tubuhnya tersusun atas banyak sel. Kemudian eukariotik. Eukariotik berarti tubuhnya tersusun tubuhnya sudah selnya sudah dilapisi oleh membran inti sel. Jadi berarti plante sama animalia sama dong, Bu, ciri-cirinya. Iya, hampir sama. Memang sama-sama eukariotik, sama-sama multiseluler. Tapi yang membedakan adalah kalau pada tumbuhan itu memiliki dinding sel. Sedangkan hewan tidak memiliki dinding sel. Gitu. Kemudian hewan juga nggak berklorofil. Ya, kalau tumbuhan kan berklorofil. Kalau berklorofil itu pasti udah bisa fotosintesis. Itu tumbuhan. Makanya sifat tumbuhan itu kemarin apa? Autotrof, otomatik. Berarti sendiri, autotrof. Jadi bisa menghasilkan makanan sendiri maksudnya. Berarti kalau hewan sifatnya kebalikannya, yaitu heterotrof. Berarti tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, kan nggak punya klorofil. Berarti dia gimana cara makannya? Yang membutuhkan makanan dari organisme lain. Seperti itu ciri-cirinya. Ya, paham ya, Putri dan lainnya? Paham, Bu. Paham. Iya. Jadi kita kalau mau belajar kita harus kenal dulu nih. Ini yang mau saya pelajari tumbuhan apa hewan? Apa jamur? Jangan Ibu Diani jelasin. Oh, ternyata ini hewan. Sama kamu kalau mau kenal sama Bu Diani. Bu Diani itu yang mana sih? Kan guru Tamara banyak. Harus tahu dong ciri-ciri ibu kayak gimana sih? Gitu. Nah, sama kayak gini kita belajar pun harus tahu ciri-cirinya dulu. Kayak gitu. Dan yang paling jelas bedanya tumbuhan sama hewan, ya. Hewan itu bisa melakukan namanya gerak, gitu ya. Nah, hewan itu ada yang dikelompokkan berdasarkan jaringannya, ya. Ingat jaringan itu pengertiannya apa? Narisa. Nisa? Nisa Raida? Ya, Bu. Jaringan apa Kenapa, sih Bu? pengertiannya? Pengertian jaringan apa sih? Kan di sini tulisannya parazoa, yaitu tidak memiliki hewan yang tidak memiliki jaringan sejati. Emang jaringan itu artinya apa? Ayo, itu di bab-bab awal loh. Jaringan adalah Sel-sel hewan bukan, Bu? sel-sel hewan. Ya. Apakah cuma hewan yang punya jaringan? Ayo, pengertian jaringan adalah sekumpulan sel. Jadi sel-sel yang sama, sejenis, nanti berkumpul akan membentuk jaringan. Jaringan yang sama akan membentuk namanya organ. Dan seterusnya sampai bentuk individu, ekosistem, populasi, dan lain sebagainya. Ya, kan ingat, makhluk hidup itu pasti tersusun atas sel. Nggak mungkin enggak. Cuma bedanya ada yang uniseluler, ada yang multi. Nah, di sini multiseluler. Ya, karena multiseluler, dekat sel, sekumpulan sel itu jaringan. Nah, di sini ada hewan yang nggak memiliki jaringan sejati. Contohnya porifera. Porifera yang mana sih, Bu? Ada yang tahu nggak porifera yang mana? Di halaman, buka bukunya di halaman 185. 184 dan 185. Nah, itulah hewan porifera. Siapa yang tahu? Biasanya hidupnya di mana porifera? Ada yang tahu nggak? Di manakah habitatnya porifera? Kamilia? Kam? Halo? Di mana sih porifera hidupnya? Porifera atau hewan spons? Jadi ini, kenapa? Ya? Itu ada yang mau masuk tapi nggak diizinin. Oke. Sebentar. Alfa. Oh iya banyak nih. 2 doang, kirain 3. Oke.
Oke, yang baru bergabung silakan dibuka buku paketnya. Ya, halaman 184 dan 185. Nah, di sini ada hewan yang parazoa atau porifera. Dia hidupnya ini di laut, di bawah laut. Disebut juga hewan spons. Nah, Ibu Diani waktu pas praktek lapangan, ya kan Ibu kan jurusan pendidikan biologi ya, pernah ke Pulau Pramuka. Nah, di Pulau Pramuka itu kita nyari hewan-hewan yang nggak di tengah laut juga sih, di tepi laut gitu. Nah, dapet tuh hewan spons. Nah, pas dipegang emang kayak spons. Kamu tahu spons cuci piring nggak? Tahu. 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 Tahu film SpongeBob? SpongeBob pasti tahu ya. Nah, jadi sekarang kita lagi ngebayangin dunianya SpongeBob ya. Jadi teman-teman SpongeBob ini nanti kurang lebih ada yang kita bahas di sini ya. Bu, berarti SpongeBob yang temannya Patrick itu ya, berarti dia hewan dong, Bu. Hewan bukan? Bukan. Bukan. Karena dia spons cuci piring, ya kan? Dia itu spons cuci piring. Tapi kalau di dalam ilmu biologi ada hewan spons sesungguhnya ada, yaitu porifera. Ya, jadi jangan salah sangka kata Bu Diani SpongeBob itu hewan. Bukan. Ya, beda. Nah, ada kebayang tuh. Kemudian ada juga Eumetazoa. Ini hewan yang memiliki jaringan sejati. Bentar, gatal tenggorokan. Nah, misalnya ada Cnidaria, kelompok Solenterata, ada Platyhelminthes, ada Mollusca, dan lain sebagainya. Ya, itu sudah memiliki jaringan sejati. Solenterata itu di buku paket halaman 184 ya, di tabel 8.1. Contohnya apa aja sih? Ada yang tahu? Tuh, Ibu kasih tahu tuh di tabel 8.1 halaman 184. Solenterata itu contohnya apa? Hidra. Ubur-ubur. Terus ubur-ubur. Terus Anemon. anemon laut. Ada yang pernah ketemu sama makhluk ini enggak? Ubur-ubur, anemon laut. Ubur-ubur udah. Pernah Bu lihat. Ubur-ubur di mana? Ubur-ubur, Bu. Di mana? Ubur-ubur. Ubur-ubur di mana? Di pantai. Ada. Saya bahas Iya. makan sushi. Hah? Saya makan, Buat apa? Bu. Serius? Iya, Bu. Apa rasanya? Nggak tahu, Bu. Katanya ini ubur-ubur. Ya udah saya ambil aja. Nah, kalau Bu Diani pernah kesetrum. Jadi waktu pas ke Pulau Pramuka itu kan naik sama teman-teman tuh naik banana boat. Kita udah bilang sama abangnya, "Bang, jangan dijatuhin ya," gitu. Itu pengalaman pertama Ibu juga naik banana boat. Akhirnya dijatuhin dong. Dan apa yang terjadi? Bu Diani disengat ubur-ubur. Itu alhamdulillahnya ubur-uburnya yang bening, yang kecil. Kalau yang gede, wassalamualaikum deh. Ya, itu hilang rasa kesetrumnya itu 1 jam. Jadi 1 jam itu kita nahan kayak rasa kesetrum digigit semut, tapi semut api gitu loh. Tapi banyak. Nah, itu ubur-ubur. Kalau anemon laut, pernah nonton film Nemo sama Dory? Iya, Bu. Nah, itu yang tempat si Nemo berenang, ngumpet-ngumpet itu, tempat dia bobo tuh tidur. Nah, itu contoh hewan dari film Solenterata. Kalau Nemo sama Dory mah ikan kan, Pisces kan. Nah, tapi yang tempat itu loh, yang anemon lautnya itu loh. Nah, itu hewan juga. Tapi kalau di film SpongeBob itu bisa dimakan ya. Seolah-olah itu tumbuhan ya. Kalau di film SpongeBob ceritanya tumbuhan kalau di dunia SpongeBob ya. Tapi sebenarnya kalau di dunia laut dalam tuh terutama kan anemon tuh. Nah, itu hewan sebenarnya anemon laut gitu. Tapi petani nelayan-nelayan yang pakai pukat harimau atau bom itu biasanya yang cari laut kan di bom tuh ya, terumbu karang, anemon laut biasanya rusak. Nah, makanya itu bahaya sekali tuh, malah merusak ekosistem laut sebenarnya. Padahal itu sangat, kalau kalau kamu pernah snorkeling tuh cantik banget ya. Pernah di sini pernah snorkeling? Belum? Nggak ada? Belum ya? Pernah. Nah, itu tuh yang pernah tuh.
Apa yang kamu lihat? Siapa yang pernah? Ibu maaf nggak kelihatan namanya nih. Diva, Bu. Siapa? Diva. Diva. Ya, Diva Vanessa. Oh, Diva Vanessa di Bali atau di mana ngeliat ya? enggak di Pulau Seribu. Oh, Pulau Seribu. Iya. Apa yang kamu lihat, Diva? Banyak. Banyak ya? Ya itu Iya. yang kamu lihat itulah hewan-hewan. Ya, apa masuknya ke dalam hewan gitu. Tapi dia memang sistem saluran pencernaannya masih sangat sederhana gitu, sama kayak porifera, sederhana gitu. Oke, lanjut. Nah, ini contoh-contoh hewan pada kingdom Animalia ya. Ada ubur-ubur, ada porifera. Nah, ini Patelmintes, ini moluska. Ya. Nah, hewan Animalia tuh dibagi juga, dikelompokkan tuh berdasarkan simetri tubuhnya. Apa sih pengertian simetri? Muka kamu tuh simetri ya. Sama ya, sama. Letak mata kanan kiri sama. Hidung kita sama, simetri. Kalau nggak simetri, nggak indah gitu ya. Makanya kita juga harus bersyukur sama Allah diciptakannya. Alhamdulillah semuanya simetri ya kan. Jadi enak dilihat, cantik, ganteng gitu. Ya. Ada nggak ya di sini di buku simetri asimetri? Sebentar, ada nggak? No. Nah, ada halaman 181. Oke. Terima kasih. Siapa yang ngasih tahu Ibu tadi? Siapa? Robi. Siapa? Robi. Ya. Hah? Iya. Robi apa Bobi? RR. Robi. Ya, oke, thank you Robi. Nah, di kata Robi di halaman 181. Benar. Jadi, makhluk hidup itu dikelompokkan berdasarkan simetri tubuhnya juga. Ada yang asimetri, ada yang simetri radial, ada yang simetri bilateral. Ya. Berarti kalau dilihat-lihat pengertiannya apa dong? Kalau asimetri kan berarti nggak simetris, pasti gitu. Kalau simetri radial apa? Bilateral apa? B itu artinya 2. Ya, jadi ketika kamu potong atau kamu potong melintang atau membujur, istilahnya ketika dipotong itu akan menghasilkan 2 sisi yang sama. Ya, baik horizontal atau vertikal gitu. Ketika kamu potong belah menghasilkan 2 hasil yang sama, kanan kiri atas bawah misalkan. Seperti yang digambar itu yang bilateral, contohnya cacing pipih. Ada yang tahu nggak digambar apa? Cacing pipih apa sih nih? Yang kamu gambar? Halo. Yang tugas Ibu. Planaria. Planaria ini masuk nanti di film Platyhelminthes. Dia ini cacing yang tidak berongga atau acelomata. Dia nggak berongga karena pipih. Namanya kok pipih ya kan? Gepeng. Nah, kemudian yang radial. Ya, radial itu berarti bisa dipotong ke segala arah gitu dan menghasilkan ukuran yang sama juga gitu. Ya contohnya ini hewan spons, ubur-ubur, anemon laut gitu ya. Kemudian lapisan tubuh juga ada diploblastik, triploblastik, dan triploblastik acelomata. Diplo, di 2, tri 3. Diploblastik berarti artinya lapisan. Jadi ada yang 2 lapisan, ada yang 3 lapisan, ada yang 3 lapisan dengan tapi acelomata. A itu kan artinya non. Jadi hewan yang 3 lapisan tubuh, maksudnya hewan yang tubuhnya terdiri atas 3 lapisan tubuh, tetapi dia tidak berongga. Acelomata. Selom itu artinya rongga. Kalau ada A di depan, artinya non, enggak berongga. Jadi contohnya tadi cacing pipih yang bilang tadi ya. Kalau yang pseudocelomata, pseudo itu setengah-setengah ya, setengah berongga. Kalau celomata itu berarti sudah berongga gitu. Gitu ya. Paham ya? Diploblastik berarti 2 lapisan, triploblastik 3 lapisan. Ya, ada ektoderm, endoderm. Ektoderm berarti lapisan terluar, endoderm lapisan dalam. Kalau yang triploblastik ada ektoderm lapisan terluar, meso itu tengah, dan endoderm dalam.
pas lapisan paling dalam. Kemudian yang triploblastik acelomata, acelom, ya harus diingat-ingat nih, dipahami. Berarti nggak berongga, ada cacing pipih contohnya, karena dia nggak berongga pipih. Kemudian pseudocelomata cacing gilik, cacing kremi. Di sini ada yang pernah waktu SD cacingan? Ada? Nggak usah malu-malu. Ada Bu, tapi saya malu. Nah, yang pernah waktu SD mungkin cacingan atau dikasih obat cacing sama ibunya, ya. Nah itu biasanya kalau malam-malam gatel tuh di bagian dubur. Ya pas dicek ada cacing. Nah, cacing kremi namanya. Nah, cacing kremi inilah si tubuhnya itu, ya lapisan tubuhnya itu setengah berongga, agak berongga gitu, berongga sedikit gitu. Sedangkan yang celomata ini contohnya cacing tanah. Ada yang pernah ngelihat cacing tanah? Ada yang suka mancing? Atau hujan-hujanan pernah main laki-laki nih main bola atau apa? Kok ada cacing tanah nongol gitu. Ada yang pernah ketemu cacing tanah nggak? Atau pernah makan? Enggak, tapi pernah Iya, ketemu. kan ada obat pernah ketemu. Ada juga mungkin yang pernah makan buat obat tipes katanya ya. Adik Budia ini pernah. Karena dari kecil kan pernah tuh tipes, akhirnya makan cacing. Tapi orang tua nggak bilang itu cacing. Gitu. Ya dibersihin dulu terus digoreng. Rasanya sih katanya kayak ayam. Jadi dia nggak, kayak usus ayam katanya. Gitu. Pas dikasih tahu malah doyan. Coba mungkin ada yang tertarik mau cari cacing untuk buka puasa. Mantap ya. Mantap. Terima kasih. Ya, oke. Nah, oke, masih ingat kemarin tugas Ibu Kingdom Animalia itu dibagi berapa? Dibagi kelompok, dibedakan menjadi 2 ya? Benar apa benar? Hello? Benar. Benar. Dibedakan berdasarkan apa? Ada yang tahu? Vertebrata sama invertebrata. Oke. Vertebrata dan invertebrata. Nah, dari 2 pengertian itu udah jelas. Tuh kan ada ikut rapat lagi. Bu Spa juga nggak tega kalau nggak di ACC, tapi dia telat. Mana? Kok nggak ada? Hilang? Randa. Oke. Sorry, kan ke distract kan. Nah, Ibu merasa kayak gini. Randa buka bukunya langsung belajar. Oke. Dari pengertiannya aja invertebrata dan vertebrata. Berarti hewan dibedakan berdasarkan ada tidaknya tulang belakang. Ibu tanya, kalian punya tulang belakang apa enggak? Punya. Punya. Punya kan? Punya. Nah, alhamdulillah kalian punya tulang belakang. Ya, kalau di dalam biologi manusia itu dimasukkan sebenarnya ke dunia hewan, ya. Mamalia. Ya, manusia juga mamalia kan. Nah, hewan yang nggak bertulang belakang, contohnya nih porifera, ya. Jadi karena ada tidaknya tulang belakang, maka ahli taksonomi membedakan, ya, hewan itu berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, ya. Jadi disebut invertebrata dan avertebrata. Invertebrata, kamu harus tahu dulu, oh ya vertebrata kan artinya tulang belakang. Vertebrae, tulang belakang. Kalau invertebrata, an, non, itu sama aja. Berarti artinya tidak bertulang belakang. Jadi kalau ada kata vertebrata artinya tidak. Gitu ya. Tidak apa? Tidak bertulang belakang. Sama kayak tadi kan acelomata. Padahal dari katanya selom. Selom artinya rongga. Kalau acelomata tidak berongga gitu. Oke, paham sampai situ? Paham. Alhamdulillah. Nah, ada pertanyaan Ibu sebelum kita bahas porifera. Ada berapa filum pada invertebrata? 3. Hmm? Bukan. Berapa yuk? Ada 8. Ada 8. Siapa yang itu? Yang berbicara? Ibu tidak bisa melihat namanya nih, maaf. Diva, Bu. Iya, Diva. Apanya Diva? Porifera,
Platyhelminthes, Mm-mm. Platyhelminthes, Mm-mm. Nemathelminthes, Mm-mm. Annelida, Mollusca, Mm-mm. Mm-mm. Arthropoda, Echinodermata. Oke, stop ya. Kalau yang chordata itu punya si vertebrata. Oke. Kalau yang vertebrata nanti ada lagi kelasnya. Ada Pisces, amfibi, reptil, ave sampai mamalia. Kita fokus dulu yang di invertebrata. Oke. Ini jadi dibahas ini dari makhluk yang paling sederhana sampai makhluk kompleks. Jadi Bu, kita bahas pertama porifera. Berarti dia paling sederhana dong Bu? Iya benar. Kenapa paling sederhana? Ya tadi itu dia kan nggak memiliki jaringan sejati kan, belum ya kan? Ingat di sini porifera dari kata porifera, berarti hewan berpori-pori. Berarti dia tubuhnya berlubang-lubang ya Bu? Iya, tubuhnya berlubang-lubang. Ya, kalau yang pernah snorkeling mungkin sebenarnya ngeliat cuman karena belum tahu ya. Nanti kalau misalkan ada kesempatan lagi atau siapapun yang bisa snorkeling, cari aja itu hewan porifera. Ya, ada dia kalau dipegang bentuknya kayak spons tapi agak tipis ya. Kan kalau spons itu kan kita pegang kayak empuk ya. Nah, kalau dia nggak empuk kan karena dia punya kayak kerangka gitu loh. Karena punya bentuknya. Jadi dia kalau kita pegang keset-keset tapi kasar-kasar ada lubang-lubangnya gitu. Ya, jadi dia porifera hewan berpori-pori. Jadi dipahami tuh, oh ya porifera hewan berpori-pori. Nah, kemarin Ibu udah minta tugas gambar lah atau paling Ibu kasih keringanan nih. Print aja nggak apa-apa. Ya, udah di print kan? Nah, ada 3 sistem saluran air pada porifera. Kok kenapa sih Bu namanya sistem saluran air? Ya karena porifera itu jaringannya belum punya jaringan sejati, ya jaringan makanya sistem pencernaannya pun ya sangat sederhana kayak gini. Nah, ingat ya namanya juga dia hidupnya di air. Dia berarti makannya 100% tergantung pada air. Bisa dikatakan dia juga makan air. Jadi nanti kalau kamu iseng cari di YouTube gimana sih porifera hidup. Ya, jadi dia hidupnya tuh kayak menghembuskan napas, tarik napas, menghembuskan napas, tarik napas. Jadi ketika dia menghembuskan napas, dia kan akan mengembang tuh, terbuka tuh bagian ostiumnya, air masuk tuh. Ya dari ostium nanti akan keluar melalui oskulum gitu ya. Jadi dinding-dinding tubuhnya, bagian koanosit. Nah, itu nanti akan menyerap sari-sari makanan, bisa bakteri, bisa plankton. Ya, plankton itu jenis porifera ya. Itu makhluk hidup yang nggak jelas porifera. Porifera. Plankton itu adalah plankton itu ada 2 sebenarnya, ada fitoplankton, ada zooplankton. Jadi ada hewan yang mirip tumbuhan disebut fit tumbuhan, masih ingat kemarin Bu jelasin. Kemudian ada juga zooplankton, hewan hewan porifera gitu ya. Jadi dia mirip hewan gitu. Dia kecil ya. Berarti plankton itu bisa dimakan sebenarnya Bu sama porifera bisa. Bu, plankton bukan teman SpongeBob ya? Yang suka iseng sama Tuan Crab. Nah itu kayak gitu ya. Cuma ukuran lebih kecil, sangat kecil banget. Kayak gitu dimakan sama porifera gitu. Jadi nanti air masuk, kan yang namanya di air itu kan kita nggak tahu ya ada kandungan apa aja ya. Harus pakai mikroskop gitu dilihatnya. Nah, sama si porifera ini jadi dikatakan porifera bisa dikatakan dia makan air. Tapi airnya ada kandungannya, ada nutrisinya bagi dia, bisa bakteri, bisa plankton, seperti itu. Ini tipe-tipe saluran aja sih. Ya. Yang dari sederhana yang askonoid, kemudian yang lumayan rumit, sikonoid, sampai yang rumit banget leukonoid. Gitu. Paham sampai sini? Porifera? Paham. Paham. Insya Allah, Bu. Insya Allah. Iya, oke. Nah, ini ya reproduksinya tadi. Kan ada juga di buku. Nah, kemudian kita lanjut Cnidaria atau Coelenterata. Ada yang mau gabung lagi nih. Bentar ya. Gue juga nggak sampai hati sebenarnya kalau nggak mau ngasih. Oke.
Yang baru gabung, buka buku paketnya. Ya. Oke, kita lanjut ke makhluk hidup. Lanjut ke Cnidaria atau Coelenterata. Ya. Contohnya tadi masih ingat apa aja? Ubur-ubur ya, anemon laut. Ya kan? Ya. Ciri-cirinya, dia memiliki namanya sel knidosit. Ini yang mengandung alat penyengat. Nah, ini nih yang bikin Bu Diani kesetrum karena dia punya sel knidosit. Jadi ketika dia menangkap mangsa, dia pakai itu ya buat nyetrum. Ya, kalau di film SpongeBob ini dia kayak lebah ya, nyetrum. Bener nggak kalau di film SpongeBob? Ubur-ubur itu seolah-olah lebah. Ya, nah, kalau di dunia nyata ya ubur-ubur ya makhluk hidup, hewan gitu. Dia menangkap mangsa atau sebagai juga pertahanan dirinya. Nah, mungkin dikira ubur-ubur ketika Bu Diani jatuh di laut itu dikiranya ibu musuhnya kali ya. Jadi ibunya Bu Diani disetrum gitu. Gitu. Jadi ya kalau ke laut hati-hati kita karena kita nggak tahu tuh ada hewan apa aja ya. Gitu. Pakaiannya pun harus kalau bisa celana panjang gitu. Karena juga ada kejadian kan sampai fatal orang kesetrum ubur-ubur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Terus hidupnya sebagian di air laut, ada juga yang di tawar, kemudian hidupnya berkoloni. Koloni itu artinya berkelompok. Ada juga soliter, menyendiri. Ada yang bentuk polip, medusa atau keduanya. Ya. Sebelum kita bahas polip medusa, ya, kita harus tahu dulu, ternyata ubur-ubur anemon laut tuh nggak punya mulut. Lah, kok nggak punya mulut? Punya mulut tapi nggak punya anus. Maaf, punya mulut tapi nggak punya anus. Maksudnya gimana tuh Bu Diani? Ya jadi dia makan, ya, cerna gitu ya, sama dia sebenarnya. Makan makanannya ya bergantung sama air juga sebenarnya, gitu ya. Jadi ketika dia makan, dia muntahin lagi, gitu. Dari mulutnya juga. Karena nggak punya anus. Reproduksi secara aseksual dan seksual. Nah, oke, kita lanjut yang ke polip dan medusa. Ini berhubungan sama yang kemarin Ibu udah minta print atau gambar reproduksi Coelenterata atau Cnidaria ya. Ini Ibu ambil siklus hidup Aurelia. Ya, Aurelia. Bukan Aurel istrinya Atta ya, bukan. Ini Aurelia. Bu, berarti Aurel artinya ubur-ubur dong, Bu. Ya, emang, Aurel tadi ubur-ubur. Cuman mungkin kalau orang yang nggak tahu, ih keren ya namanya Aurel. Padahal artinya ubur-ubur. Gitu. Nih, Medusa. Medusa ini adalah bentuk si ubur-ubur yang berenang. Kelihatan ya? Kelihatan. Oh, Bu, berarti ubur-ubur itu ada bentuk Medusa dan polip. Iya, jadi yang kamu lihat yang berenang kian kemari di lautan itu, atau kamu pernah ke SeaWorld, pernah mungkin, atau kamu pernah juga ke akuarium Jakarta, ya, itu cantik-cantik banget tuh ubur-uburnya. Ya, ada yang bening, ada yang bisa berubah-ubah warna, ada yang ubur-uburnya besar. Nah, itu bentuknya medusa. Sebelum dia bentuknya medusa, dia bentuknya polip. Yang manakah yang bentuk polip? Pertanyaan Ibu. Ayo. Yang mana yang bentuknya polip? Halo? Medusa kan artinya yang bergerak. Kalau polip itu artinya yang stay. Stay, keep calm di situ aja. Berarti yang mana? Yang polip. Halo? Yang polip itu ya yang kayak tumbuhan. Ya. Yang kayak tumbuhan tuh yang diem aja tuh. Yang sebelahnya strobilia. Yang bentuk strobilia. Ya, yang kayak ada yang setelah skifistoma. Nah, jadi, kalau di buku paket halaman 187 ya. Udah dibuka halaman 187? Ya, Bu. Ya, oke. Di halaman 187. Tuh kan ada yang gabung lagi. Bentar. Ata. Lagi bahas Aurel nih, Tak. Yang gabung Ata, pas banget ya. Ibu ngomong lagi bahas Aurel. Buka bukunya halaman 187.
Oke, ya medusa atau ubur-ubur itu kan ada yang kalau di buku tuh ada yang jantan, ada yang betina. Kamu perhatiin deh kalau di buku itu ukuran betina lebih besar apa kecil? Besar. Perhatiin Besar. ukuran. Nah, besar. Tuh. Besar kan? Besar kan? Nah, betinanya ukurannya lebih besar. Kalau jantannya lebih kecil. Jadi ubur-ubur ini bentuknya doang ya. Bentuknya namanya bentuk medusa gitu. Tapi dia adalah ubur-ubur. Bu, medusa itu bukannya yang apa sih tuh yang punya tangan apa itu punya kekuatan itu bukan, beda lagi ya. Nah, si yang betina ini yang menghasilkan yang namanya sel 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 apa? Medusa Telur. betina sel telur. Nah, sel telur nama lainnya adalah ovum. Ya, jadi kamu bisa namain tuh. Jadi sambil Bu Diani ngomong, dia tadi harusnya tangannya sambil gerak. Oh ya, Bu Diani bilang ini begini nih. Jadi sel telur atau ovum. Kemudian kalau yang jantan menghasilkan namanya sel sperma. Nah, gitu ya. Bu, kok sama kayak sel kelamin laki-laki? Ya, memang kamu doang yang punya sel sperma. Hewan pun juga sama, ya kan? Jadi sel sperma ini adalah sel gamet ya. Masih ingat ya gamet itu yang Ibu kemarin bahas di tumbuhan, sama hewan pun juga punya dua sel gamet ya. Ini berfungsi untuk perkawinan, di mana gamet betina akan menghasilkan namanya sel telur atau ovum. Yang jantan akan menghasilkan sperma. Sel telur dan sel sperma bertemu dan melebur. Nah, bertemu melebur itu yang namanya fertilisasi. Ya, akan melakukan reproduksi seksual, no. Makanya kenapa disebut seksual? Karena melakukan perkawinan. Gitu. Peleburan atau fertilisasi kemudian berubah menjadi zigot kalau di buku ya. Nah, zigot itu berarti nanti akan berkembang melakukan pembelahan sel membentuk jadi namanya planula. Ya. Ingat, ini yang Ibu bahas ini intinya tetap dia makhluk hidup yang tersusun atas sel ya. Jadi tolong fokus, jangan bingung gitu. Planula berkembang menjadi skifistoma, kemudian menjadi tumbuhan bentuknya polip, stay, kemudian barulah dia melakukan reproduksi aseksual. Kalau tadi seksual, ini aseksual. Kok aseksual, Bu? Ingat, aseksual. Berarti tidak melakukan perkawinan dengan cara ya. Terus dia dengan apa, Bu? Nah, dia di situ ada yang namanya strobila atau kayak bunga ya. Nah, seperti bunga itu nanti dia melepas, dia terputus berenang ya, atau si epira itu berenang. Kelihatan kan kayak mangkok terlepas gitu ke atas melayang. Nah, epira itu nanti kalau di PPT yang Ibu share screen ini kayak bunga gitu ya. Dia terbang, melayang, bukan terbang melayang di lautan. Nanti akan berubah menjadi ubur-ubur. Oh, jadi sebelum ubur-ubur berenang tuh bentuknya kayak gitu, Bu. Iya, begitu. Oke, paham sampai sini? Paham. Oh ya, maaf, Ibu mau tanya. Yang laki-laki salat Jumatnya jam berapa siap-siapnya? 11:30 lewat ya? Oh, saya sih kuat. Sekarang, Bu. Sekarang? Iya, jam Saya biasanya sekarang. 11. Iya. Biasanya sekarang. 12 lah, Bu. Jam 1, Bu. Jam 1. Jam 1. Oh, maaf bentar. Oh, anakku 11:94. Laki-laki aja. Yaudah. Oke, Mi. Oke, maaf, ada Bu Istiqomah. Wali kelas 10, Mia 2. Oke. Lanjut. Ini ada Ceropora, ubur-ubur sisir ya. Sebenarnya sih masuk juga sih ke Solenterata ini. Lanjut kita masuk ke dunia cacing. Setelah tadi kita dunia hewan yang paling sederhana, porifera, ubur-ubur yang unik gitu ya. Kita masuk ke dunia cacing. Pertanyaan Ibu, ada yang tahu yang Jumatan bentar ya, 11:30 aja Ibu dan. Tapi kalau emang materinya belum kelar berarti besok kita lanjut mungkin. Tapi tergantung kalian sih bentrok apa enggak gitu. Oke, platyhelminthes, cacing pipih.
Ya, jadi di sini yang kalian tahu sebelum kita bahas platyhelminthes dan teman-temannya itu si cacing-cacing, Ibu mau tanya, contoh cacing yang kamu tahu pada umumnya pasti yang cacing tanah, benar nggak? Halo, Iya, Bu. halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, yang kalian tahu pasti cacing tanah. Kamu pernah ngecacing nggak? Pernah Bu? Apa? Cacing tanah. Pada umumnya pasti tanya cacing ya cacing aja. Padahal sebenarnya ya cacing itu ada 3 film berdasarkan itu tadi ada tidaknya rongga tubuhnya. Ya, kalau yang aselomata tidak berongga cacing pipih, ya si platyhelminthes, film platyhelminthes. Kemudian cacing yang sedikit berongga atau pseudoselomata itu nematelminthes atau nematoda. Jadi boleh dibilang nematelminthes boleh, nematoda boleh. Itu cuman ya beda beda penyebutan aja, intinya sama. Ya. Kemudian ada cacing yang berongga sejati, ya, yaitu Annelida. Kita bahas satu-satu. Nah, kita bahas yang platyhelminthes. Masih ingat tadi contohnya platyhelminthes apa? Platyhelminthes halaman 188, 189. Dilihat tuh. Halaman. Cacing pita. Betul. Itu yang ngomong Robi lagi apa bukan ya? Iya, Bu, ya. Iya, Robi. Ya, benar kata Robi. Ada cacing planaria contohnya ya. Ada juga cacing pita dan cacing hati. Ya, itu semua adalah cacing-cacing yang gepeng, nggak berongga, tidak berongga. Ya, kalau planaria nama lain cacing isap itu Fasciola hepatica ya, atau cacing hati. Cacing pita itu si Cestoda Tania saginata ya. Cestodanya itu kan kelasnya, tapi contohnya itu Tania saginata. Nah, oke, reproduksinya ada seksual dan aseksual. Kemudian ada juga yang dengan cara berfragmentasi. Yang berfragmentasi itu contohnya planaria. Ya. Ada yang pernah ketemu planaria? Adakah yang pernah bertemu dengan planaria? Diva nggak pernah ketemu. Enggak, Bu. Enggak. Ya, planaria ini cacing gepeng, ya, cacing pipih. Kalau lihat-lihat sekilas dia mirip lintah, tapi bukan lintah. Kalau lintah itu dia masuknya ke Annelida, kelas Herudinia. Nanti itu, ya. Jadi dia tuh bisa berfragmentasi. Fragmentasi itu artinya dia bisa mutusin badannya, ya. Misalkan dia memutuskan bagian kepalanya. Nah, kepalanya nanti kan putus. Nah, nanti tahu-tahu dalam hitungan menit atau jam dia bisa jadi individu baru. Atau badannya dia putusin. Nanti tumbuh lagi kepala dan ekornya. Jadi kalau misalkan bagian kepala yang diputusin, nanti bagian badannya tumbuh, ekornya tumbuh. Atau bagian badannya yang terpotong. Nanti bagian kepalanya nongol tuh tumbuh, bagian ekornya tumbuh. Atau bagian ekornya yang dipotong. Bagian badannya tumbuh, bagian kepalanya tumbuh. Jadi individu baru. Bu, kira-kira kalau tangan saya potong gitu jarinya bisa tumbuh jadi individu baru nggak? Nggak bisa. Itu hanya berlaku sama planaria aja ya. Jadi Allah Maha Besar kan? Keren gitu ya. Ada makhluk hidup yang diputus bisa jadi individu baru. Bu, cicak bisa nggak Bu? Dia kan putusin ekornya. Enggak, beda lagi. Kok bisa Bu kalau planaria? Ya karena planaria itu susunan tubuhnya itu unik ya. Dia tersusun atas ganglion saraf ya. Jadi tubuhnya itu banyak sekali saraf-saraf gitu. Nah, ini ada metagenesis. Ingat namanya metagenesis itu namanya siklus hidup, pergiliran keturunan. Kenapa namanya pergiliran keturunan sih, Bu? Karena dari tahap 1, misalkan dari tahap 1, 2, 3, 4, balik lagi ke 1, 2, 3, 4. Namanya pergiliran keturunan. Ya. Contohnya yang Ibu lihat itu, Ibu tampilkan di PPT itu Tania saginata itu berarti kelas Cestoda ya. Filmnya film platyhelminthes, kelasnya kelas Cestoda. Ya, kalau
Mana lagi ya? Fasciola mana ya? Oh, nggak ada yang ada gambarnya di sini. Harusnya ada dermatoda, cacing hati, Fasciola hepatica harusnya, ya. Sama-sama dia parasit pada hewan ternak dan manusia, ya. Kamu bisa lihat apa nih siriko nih. Nah, abaikan itu Kak kelas. Tadi dia telat datang ke Barum. Ya, oke. Halaman 191 udah dibuka. Siklus hidup cacing pita. Udah? Nah, kurang lebih sama ya di Udah, sini, di sini. Kenapa? Ditanyain mau di mana emang? Mau tiduran juga. Jatuh. Slow, Bu. Santuy. Apa? Oh iya. Oke. Lanjut. Maaf. Ada Bu Rizda. Wali kelas 10 IS 2. Iya, gabungan. Gabungan semua, Bu. Karena emang jam aku gabungan. Kecuali 10 2 aku gabung ke semuanya. Iya, ntar Kamilia aku minta. Kamilia anak ibu kan? Dah. Oke. Dibuka halaman 191 sudah semuanya? Sudah? Sudah ya? Nah, kalau di ini harusnya sebenarnya sih bisa hewannya itu bisa sapi, bisa babi ya. Tapi sebenarnya yang biasanya terkena cacing pita ini biasanya babi. Ya karena kan babi itu kamu tahu makanannya itu dia makanannya apa aja dimakan sama dia. Muntahnya sendiri dimakan sampai fesesnya, pupnya aja dimakan sama babi. Makanya dalam Islam haram memakan daging babi. Kenapa? Karena daging babi itu makannya yang najis pertama. Ketika dititi ternyata dagingnya atau si ototnya itu mengandung larva cacing. Ya. Jadi siklusnya gini, dari yang ini nih. Ya, telurnya ini. Ketika telurnya ini, telur Sitania saginata, telur atau larva cacing, telur cacing. Kamu bayangin dulu ada telur cacing gitu ya. Ketika dia mungkin terbawa air, kemudian nempel di rumput, ya, atau nempel di mana gitu ya. Kan kita nggak tahu tuh namanya larva. Biasanya di tempat yang jorok gitu ya. Dimakan hewan ternak, bisa sapi, bisa babi. Tapi pada umumnya babi nih. Anggaplah si babi makan rumput, ya, atau makan tanah yang ada telur cacing. Ternyata cacing pita ini namanya cacing pita. Nah, kemudian tuh dicerna sama dia. Di sini ada tulisannya inang sekunder. Inang itu berarti sel hidup, ya. Inang itu artinya substrat atau sel yang ditumpangi oleh makhluk hidup lain, parasit. Kan parasit itu bisa bakteri, bisa virus, ya. Nah, inang sekundernya itu babi, gitu. Karena dia ditumpangi hidup oleh si cacing ini. Nah, nanti akan si cacing ini akan tumbuh atau berkembang di otot-otot atau di bagian tubuh daging si babi. Kemudian misalkan ada nonis makan daging babi. Ya udah, daging yang terinfeksi cacing itu dimakan, ya. Dimakan, maka manusia itu akan terkontaminasi dia sebagai inang primer, inang utama, ya kan? Si cacingnya itu yang tadi dimakan itu kan sudah ketelan tuh di saluran pencernaan, ya. Nanti pada usus si larva itu berubah, ya, akan berkembang, tumbuh, jadilah cacing hisap. Ini sangat bahaya banget karena dia menghisap darah. Lihat aja dia punya kait alat hisap tuh, kelihatan ya? Kayak gitu kalau di zoom. Jadi ini cacing ini ada. Mungkin pernah ada kejadian di mana ya, di Cina atau di mana gitu, ibu kurang tahu, lupa tuh. Jadi dikiranya tuh kayak hamil, perutnya besar. Ternyata pas dibedah, bagian ususnya itu sudah bengkak.
Ketika ususnya diambil, dibelek, itu si cacingnya, ya Allah, itu panjangnya bermeter-meter. Ya, makanya kalau secara ilmiah dan agama, memang Islam yang terbukti ya, larangannya itu memang buat kebaikan manusia gitu. Kamu orang Islam tapi misalkan coba-coba penasaran, saya mau makan babi gitu, ya nanti nanggung resikonya gitu. Seperti itu ya. Ini adalah cacing Taenia saginata, dia cacing parasit. Ya hidupnya bisa inang ya, sebagai si manusia sebagai inang primer dan juga di babi inang sekunder seperti itu. Oke, paham ya? Kemudian harusnya ini ada tadi kan ini Platyhelminthes. Harusnya ada nematoda atau nematelmintes. Nematoda atau nematelmintes kamu lihat di halaman 191. Oke, ini adalah hewan yang sedikit beronggak. Kalau tadi kan nggak beronggak, pipih ya. Planaria, cacing pita yang tadi itu dia pipih. Ya, cacing hati, harusnya ada cacing hati. Dia kalau cacing hati itu tumbuhnya di sapi, di hati sapi. Ya. Kan di gambar 190 tuh. Itu yang Platyhelminthes. Kelasnya beda-beda. Kalau yang tadi Ibu bahas kelas Cestoda, cacing pita atau si Taenia saginata. Sekarang kita beralih ke Nematelmintes atau nematoda. Nematoda ini dia yang sedikit beronggak. Ya, kamu bisa baca sini tuh ciri-cirinya. Nah, ingat tadi Ibu bilang pernah ada yang keremian apa cacingan. Nah, inilah dia cacingnya. Kalau yang pernah cacingan, berarti di dalam tubuhku waktu aku SD itu ada si Nematelmintes dong, si nematoda dong, gitu. Kalau mau lihat, nah ini dia cacingnya, cacing gilik ya. Ada cacing betina, jantan sama. Yang betina lebih besar daripada yang kecil. Jantan, betina itu ukuran lebih besar daripada jantan, gitu. Ya. Ada contohnya itu cacing perut, cacing tambang. Kalau cacing tambang itu dia itu menembus kulit. Kamu tahu orang Afrika? Ada yang tahu orang Afrika nggak? Tahu. Tahu ya. Kamu tahu di sana itu sangat-sangat di bawah garis kemiskinan, sampai minum air pun airnya kotor. Iya, Tahu? Bu. Nah, ya itu sangat prihatin sekali ya. Di pakaian pun berpakaian pun jauh dari kata layak. Sendal pun nggak punya gitu ya. Pakaian pun benar-benar lusuh, air nggak ada. Kalaupun ada juga itu air kotor, gitu ya. Nah, di sana ada pertambangan di Afrika. Nah, kalau orang yang hidupnya ya mau nggak mau, kalau di Afrika pasti jorok ya, bagian yang garis kemiskinan itu. Ada pernah Ibu lihat fotonya gitu, gambar orang Afrika. Bagian kakinya itu keluar cacing. Ya, cacingnya tuh jalan gitu, nongol. Jadi kakinya berlubang kayak korengan. Jadi dia bentuk koreng dulu, ya. Ntar dia menembus kulit. Dia kalau mau keluar dia bolongin kulit orang itu gitu, kakinya Ibu lihat. Dan lumayan panjang juga ukuran cacingnya gitu. Nah itu saking kotornya yang dimakan, diminum, tempat tinggalnya juga kotor gitu. Makanya kenapa Islam juga bilang kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah juga iman kita juga kan, kalau kita percaya sama Allah berarti kita sebagai manusia harus menjaga kebersihan gitu. Dari penyakit COVID pun kita juga sebenarnya diajarkan kebersihan, cuci tangan, pakai masker gitu ya, dan lain sebagainya. Nah itu yang Nematelmintes. Ada juga cacing rambut ya, Wucherea bancrofti, cacing kremi. Pernah melihat orang kena penyakit kaki gajah? Nah, Pernah. Itu kenapa itu kakinya? Bengkak atau kenapa? Bengkak ya. Kok bisa bengkak? gigit nyamuk. Nah, digigit nyamuk kuleks. Ya, gigit nyamuk kuleks yang membawa larva cacing. Cacingnya cacing Wucherea bancrofti. Jadi nanti cacingnya itu, larvanya itu masuk ke aliran pembuluh darah, masuk ke pembuluh limfa. Pembuluh limfa itu kan mengatur cairan tubuh ya. Si cacingnya nempel di situ. Kebayang dong.
yang harusnya cairan tubuh kita bisa dipakai untuk bagian kepala, tangan gitu ya, perut segala macam, paha, dia menghambat di bagian kaki, ya akhirnya bengkak deh, gitu, ya. Oke, itu yang hematemesis atau nematoda. Yang Annelida ini berarti cacing yang berongga, sudah silowata, ya, sudah mikir rongga. Ibu bilang tadi, kamu pasti tanya cacing tanah kan? Iya Bu. Nah, cacing tanah ini dia masuk ke filum Annelida, ya. Filum Annelida ini ada 3 kelas. Ada Polychaeta, ya di halaman 193. Ada Oligoceta. Ada juga yang mana nih? Hirudinea. Kok nggak ada nih? Oh, ada tambahan ya. Archianelidea. Archianelida. Ya. Kalau dulu cuma 3 itu. Ada Polychaeta, Oligoceta, sama Hirudinea. Kalau sekarang disatuin ya, Ordo Poly sama Ordo Oligoceta dalam Chaetopoda. Padahal kalau dulu Halo, Ibu masih kedengeran kan suaranya ya? Masih, Bu. Oh, masih. Oke. Ya, kalau zamannya Ibu, ini Polychaeta sama Oligoceta ini beda film, tapi ini mungkin saking sains itu sepanjang hari pasti ada aja perubahan, namanya sains begitu. Mungkin peneliti satu berbeda dengan peneliti lainnya atau menemukan hal-hal baru, jadi ini jadi ordo ya, Poly sama Oligoceta dalam kelas Chaetopoda. Rizky baru gabung ya. Jadi yang Polychaeta ini terkena cacing wawo, ya, cacing palolo. Dia punya rambut gitu ya, punya seta, istilah seta gitu ya. Ini contohnya cacing nereis, cacing laut, Polychaeta itu ya. Jadi cacing itu nggak cuma di tanah, ada juga di laut, jangan salah. Nah, dia masuknya ke ordo Polychaeta. Kemudian yang Oligoceta, nah ini yang yang tadi Bu bilang bisa dikonsumsi buat obat tipes. Nah, ini cacing tanah pada kalian lihat ya. Dia masuknya ke Oligoceta. Contohnya Lumbricus terrestis. Ya. Nah, struktur Annelida ya sebagai perwakilan ya, ini yang Oligoceta nih di halaman 192 tuh kan ada tuh gambarnya. Ya. Ada dia punya bersegmen tuh, tubuhnya bersegmen. Segmen tuh kayak garis-garis gitu loh. Ruas-ruas tuh segmen. Kemudian si cacing ini dia itu hermaprodit. Ada yang tahu apa artinya hermaprodit? Ada yang tahu nggak? Halo? Rizka, ada yang tahu? Rizka? Atau Gatan nih? Gatan dari tadi diem aja, ada si Gatan ya. Halo Gatan. Nge-lag, Bu. Nge-lag? Ini Ibu ngomong nggak kedengeran dong? Iya. Kedengaran. Kedengeran? Ya, Ibu ulangin. Di halaman 192 itu ada gambar cacing. Oh, patah-patah. Kenapa ya? Kenapa ya? Masih patah-patah nggak nih Ibu ngomong nih? Enggak, Bu. Enggak. Enggak, Bu. Betul. Oke. Masih bertahan ya. Ini belum jam-jam kritis kok, masih setengah hari. Oke. Cacing ini ya di halaman 192 itu si Oligoceta yang A itu cacing tanah, dia punya namanya klitelum. Nah, klitelum ini nantinya tempat pelekatan cacing satu dengan cacing lainnya. Jadi nanti walaupun si cacing ini hermaprodit itu artinya satu cacing ini atau satu individu punya 2 sel kelamin. Emang dia nggak bisa ngawinin diri sendiri? Nggak bisa, ya. Tetap butuh organisme lain, ya. Jadi cacing ini punya 2 sel kelamin, tapi tetap dia butuh cacing yang lainnya gitu. Nah, klitelum ini tempat pelekatannya nanti
Kalau melekat itu akan mengalami penebalan di situ, nanti akan menghasilkan telur cacing di situ. Telur cacing cacing tanah ini gitu. Yaitu yang Annelida. Siapa lagi ya? Kemudian nih, kalian lihat yang kelas Hirudinea? Yang C ada? Itu gambar apa sih? Ya, itu gambar apa ya? Lintah, benar. Lintah, ada juga yang pacet. Tahu pacet? Pacet tahu nggak pacet? Apa itu? Pacet itu seperti lintah, cuman dia kecil banget ukurannya, langsing. Dia kayak ulet bulu tapi dia langsing. Gerakannya kayak ulet bulu. Kalau ulet bulu kan jalannya gitu ya, datar. Kalau yang pacet tuh dia kayak meringkul, kayak nekuk, lurus, nekuk, lurus, nekuk, lurus. Kebayang nggak maksudnya ibu? Dia jalannya kayak nekuk badannya lurus, nekuk lagi lurus, maju, nekuk lagi. Jadi dia bikin lekukan badan, antar jalan lurus, lekukan badan, gitu. Kayak bergelombang gitu jalannya, tapi bukan bergelombang, patah-patah. Itu pacet, gitu ya. Jadi ini teman ibu pernah waktu itu kan ibu skripsian itu ngambilnya judulnya tentang cacing ya. Tapi ibu ngambilnya tentang yang ini, yang Oligoceta, cacing tanah. Kalau teman ibu ini beda lagi, tapi dia pernah kena lintah pacet, ya. Jangan, kalau kalian pernah ketemu pacet atau kalian nanti bisa kan pernah ngeliat orang di hutan gitu ya, digigit pacet atau lintah, jangan coba-coba kalian tarik, nanti kalian bisa sobek gitu kulitnya. Jadi kalau kalian megang alkohol atau megang air garam, kalian bisa taburin atau kalian bisa semprotin alkohol atau garam, nanti dia akan lepas dengan sendirinya. Tapi kalau kalian nggak bawa sama sekali alat-alat kayak gitu atau bahan-bahan cairan kayak gitu, dengan kalian diemin, nunggu sampai si lintah kenyang, ya. Si Hirudinea ini, kelas Hirudinea ini kenyang, nanti dia kalau udah kenyang dia akan copot dengan sendirinya. Makanya kalau kamu tahu mungkin di TV-TV itu pernah ada pengobatan alternatif mengeluarkan darah kotor dengan lintah, terapi lintah. Pernah lintah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Ya, jadi lintah ini kalau itu ada juga beberapa orang yang kan ada yang pakai bekam. Nah, ada juga yang dengan alami, dengan terapi lintah. Tapi ada juga yang kalau orang punya apa ya, alergi atau diabetes nggak disaranin sih. Karena kan bahaya, membuat luka dulu ini kan. Gitu. Dan kemudian nanti dolangnya disedot. Iya, bentar nih, udah bentar lagi. Tenang Bu Rika yang paling rajin kok. Iya. Fakta tajam ya, terpercaya. Oke itu. Kata Miss Lilis, yang laki-laki mau Jumatan. Tadi aku juga udah bingung sih tadi mau Jumatan jam berapa tadi. Tenang aja Miss. Oke, yang Moluska. Nah, Moluska sama Arthropoda kalian mau dibahas apa mau belajar sendiri ini? Yang kelanjutannya. Halo? Tahu Bu, gimana enaknya itu? Gimana enaknya? Ngikut aja. Bahas sih. Bahas aja. Kalau besok kalian ada limit nggak? Belum tahu ya? Belum tahu. Nggak tahu Bu. Belum tahu ya. Ini waktunya ya mau nggak mau waktu yang memisahkan kita. Tidak. Tidak. Enggak. Ya udah, yang laki-laki silakan siap-siap sholat Jumat ya, jangan sampai nggak sholat Jumat. Yang perempuan jangan lupa sholat zuhur. Jadi nanti yang penanggung jawab absensi lapor ke Bu Diani, yang ikut siapa aja, nama-namanya share ke Bu Diani. Nah nanti keputusannya Ibu tunggu mau dibahas atau enggak, tapi Ibu maunya digabung ya, biar sekalian kerja gitu, jadi Ibu nggak capek-capek ngomong, oke?
Ibu akhirin aja nggak apa-apa ya. Ya, Bu. Oke. Semoga apa yang kita bahas hari ini terserap dengan baik, kalian paham. Karena biologi itu bukan hafalan, tapi biologi adalah pemahaman. Oke? Oke. Oke, terima kasih semuanya sudah join. Jangan lupa tadi yang Ibu kasih amanah. Aduh, keresek-keresek. Jadi yang Ibu kasih amanah. Kelas 10 MIA 1, MIA 2, 10 I 1 IS 2. Ya, PJ-nya japri ke Ibu. Oke, Ibu tunggu. Terima kasih semuanya. Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga lancar. Ibu akhir ya. Ya. Jangan lupa sunah-sunahnya.